Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Vegito akhirnya sudah rilis kembali. Goten dikalahkan dengan mudah oleh Ranin, tapi pada akhirnya Trunks muncul untuk membantu Goten dan menyelamatkan tubuhnya. Jadi cerita kita berlanjut dengan kembalinya Trunks setelah pukulan telak dari Ranin yang hampir membuat nyawa Trunks hilang juga. Tapi kemudian pertemuan yang menentukan dengan Lucifer di dalam tubuhnya, entah bagaimana Trunks berubah menjadi bentuk iblis semi sempurna yang menyerupai bentuk Lucifer sendiri. Saat Trunks tiba, dia sudah menyerap Goten yang jatuh, sementara Ranin dengan mata merah dan biru yang menyala berdiri bingung. Ranin penasaran perubahan apa lagi yang sebenarnya ditunjukkan oleh Trunks kakak tirinya ini. Tapi mungkin yang paling bingung yang harus kita khawatirkan adalah Goten. Seperti yang terlihat di tanah, dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia benar-benar dalam proses ditelan hidup-hidup saat kita melihat pandangan singkat dari sudut pandangnya dengan kelopak mata yang lemah mencoba terbuka. Goten awalnya melihat bayangan gelap, bertanya apa yang sebenarnya Trunks lakukan padanya. Goten gak ingin dirinya diserap oleh Trunks karena baginya lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Tapi ketika mata itu terbuka sepenuhnya dan memperlihatkan depil Trunks yang menatap balik ke arahnya dengan tatapan dingin, Trunks meminta Goten untuk santai saja. Dia ingin anggap ini seperti fusion. Jika semuanya sudah selesai, Trunks berjanji akan melepaskan Goten suatu hari nanti. Karena Trunks ingatkan dia bukanlah Vegito yang setelah menyerap seseorang menjadikan mereka seperti tahanan penjara. Dan saat bagian terakhir dari tubuhnya mulai tertutup oleh warna merah Majin Buu, gumaman kata-kata Goten mengenai fusion mungkin hanya mengingatkannya di saat-saat terakhirnya secara ironis tentang hari-hari yang telah berlalu ketika keduanya biasa melakukan fusion secara sukarela untuk menjadi Gotenks. Pemandangan terakhirnya adalah Trunks yang mengerikan sebelum matanya akhirnya terpejam dan hanya kegelapan yang tersisa untuk tidur panjangnya. Ranin bertanya apakah Trunks baru saja mencuri mangsanya. Trunks kembali dan sudah membuatnya kesal. Ranin tegaskan itu adalah langkah yang buruk. Tapi ketika Ranin menonton, keterkejutannya sekarang kembali menjadi senyuman santai karena penasaran dengan penampilan baru ini. Baginya cukup menarik dan harus dia katakan apakah ini kekuatan Lucifer di dalam dirinya. Meski sangat aneh, tapi bentuk ini tampak seperti Lucifer dan lebih seperti transformasi gen iblis. Tapi Ranin mengkoreksi bahwa dia tidak pernah memiliki gen iblis seperti ibunya. Namun Trunks sekarang tidak ragu untuk menjawab dengan kasar bahwa itu menunjukkan betapa sedikit yang dia tahu tentang apapun. Tapi dia tidak berharap banyak dari seseorang semuda seperti Ranin. Belum lama ini dia sama tidak tahu menahunya tentang gen iblis ini. Tapi untungnya bagi timnya, mereka memiliki Kaguya sendiri untuk menjelaskan kebenaran tentang gen iblis. Ranin bereaksi dengan sangat terkejut ketika Trunks akhirnya tahu soal gen iblis dari seseorang. Dan pada titik inilah adegan berubah menjadi kilas balik ke masa lalu, kembali ke lingkungan pelatihan mereka dengan Vegito dan Kaguya yang tampak di alam pelatihan Dewa Tua yang serba putih. Dengan tangan dilipat, Vegito bertanya apa sebenarnya gen iblis ini dan kenapa sangat dikhawatirkan oleh para Dewa Tua. Bagi Vegito itu lucu karena pada akhirnya gen iblis ternyata adalah kunci dia untuk memenangkan pertarungan mungkin melawan Dewa Tua. Seandainya Vegito membukanya dalam pertempuran melawan Lucifer sebelumnya, mungkin dia bisa menghindari semua ini. Jadi Vegito ingin tahu bagaimana seseorang mendapatkan gen iblis ataukah harus dilahirkan. Di sini Kaguya akan menjelaskannya sambil tetap melipat tangannya dengan santai. Kaguya memberitahu gen iblis itu sama seperti gen apapun yang ada. Dalam bentuknya yang paling murni, itu harus diturunkan melalui garis darah dari keluarga ke keluarga. Pengguna yang lahir dengan gen iblis sejak awal waktu telah menjadi pengguna paling kuat dengan afinitas alami untuk penggunanya. Dua contohnya adalah Ranin dan Kaguya sendiri. Mereka sudah terlahir dengan gen iblis di dalam tubuh mereka. Meski begitu, tidak semua gen iblis diciptakan sama. Sama seperti semua gen, mutasi bisa terjadi dan merekalah yang menciptakan monster yang sebenarnya. Untungnya, tipe seperti itu sangat langka, 1 berbanding 1 triliun, bahkan sehingga mereka tidak harus khawatir tentang itu. Tapi di tingkat yang lebih rendah dari mereka yang lahir dengan gen iblis, sebenarnya ada mereka yang bisa mendapatkannya melalui upacara iblis. Upacara itu adalah penaklukan alam iblis dan mencapai status iblis. Intinya, sejak saat Vegito mengalahkan mantan iblis, Vegito telah memiliki gen ini yang ditanamkan pada tubuhnya. Tapi itu akan menjadi varian resesif dari gen tersebut untuk mendapatkannya begitu terlambat dalam hidup. Itu berarti gen ini seperti semua gen lain
tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Itu akan tetap tertidur kecuali dipicu oleh guru yang baik seperti Kaguya yang akan membantu gen iblis Vegito untuk bisa bangkit. Tapi ketahuilah ini, dengan informasi ini juga berarti bukan hanya Vegito yang mampu melakukan transformasi iblis, tapi Lucifer di dalam dirinya, Salot, Lucifer sendiri, Omni Vegito, dan bahkan Trunks pun semuanya mampu melakukannya. Mendengar soal Trunks, Vegito sontak terkejut dan merasa itu tidak mungkin sekali. Vegito tahu Trunks tidak pernah memasuki alam iblis di timeline-nya dan dia tidak pernah menjadi iblis. Seketika, Vegito tidak percaya ucapan itu karena baginya itu tidak masuk akal dan membuatnya menjadi bingung. Tapi Kaguya yang tampaknya tahu segalanya memang membenarkan bahwa Trunks tidak masuk urutan. Tapi Kaguya tahu bahwa Trunks adalah kasus yang khusus. Kaguya ingin Vegito tidak melupakan bahwa Trunks masih mengandung kekuatan Lucifer di dalam tubuhnya. Dia dipilih oleh Lucifer yang bertujuan menggunakan tubuhnya untuk membebaskan dirinya sendiri. Tapi tidak seperti Vegito, Trunks sebenarnya tidak mengikuti rencana itu dan tidak pernah membebaskan Lucifer. Itu berarti gen iblis Lucifer di dalam dirinya sama baiknya dengan milik Trunks. Lebih sulit untuk diekstraksi, tapi itu bisa dilakukan. Dengan fokus pada wajah Kaguya, dia melanjutkan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah mengorbankan Lucifer di dalamnya. Dan anehnya, kita kemudian dibawa kembali ke adegan dari chapter terakhir ketika Trunks sedang berbicara dengan Lucifer sendiri. Sambil mengangkat bahunya, dia berkata bukannya dia punya pilihan. Dia lebih baik melakukan sesuatu daripada membusuk di sini. Lucifer membebaskan Trunks untuk melakukan apapun karena dia tahu sudah melatih ini. Tapi reaksi santai ini segera pecah saat Lucifer menoleh dan melihat langsung ke wajah Trunks. Nampak Trunks menyerang dengan pedang pembunuh dewa yang aktif turun untuk segera menebasnya. Di sini Lucifer tampak sama sekali tidak siap dan tidak curiga. Lucifer terkejut dengan apa yang sebenarnya Trunks lakukan. Lucifer sudah bilang bahwa dia bekerja sama, tapi bertanya-tanya mengapa Trunks malah melakukan ini padanya. Tapi Trunks menegaskan balik bahwa Lucifer tidak meminta kerjasamanya saat Lucifer menyerangnya. Jadi Trunks tidak akan pernah meminta kerjasamanya juga. Turun dengan kemarahan ganas, Trunks langsung menebas ke bawah. Dan seperti dalam adegan Dragon Ball yang akrab, iblis dari alam iblis di garis waktu Trunks dipotong tepat di tengah dan mungkin tewas. Mungkin karena itulah semua kekuatan Lucifer pada akhirnya sudah menjadi milik Trunks. Kembali ke masa sekarang, dengan Devil Trunks semi sempurna yang diselimuti kilat hitam, dia menambahkan jika Ranin ingin dia menunjukkan kekuatan Lucifer dalam dirinya, maka dia sekarang memperlihatkannya. Dan seperti yang sudah dia katakan tadi, meminta Ranin untuk jangan takut sekarang. Jadi, begitulah rupanya nama iblis di alam iblis memiliki arti setelah semuanya. Keringat yang tampak jelas muncul di dahi Ranin. Tapi Ranin menegaskan tidak peduli jika Trunks pikir transformasi iblis akan cukup untuk menakutinya. Trunks jelas tidak tahu siapa dirinya. Sebaliknya, Ranin akan menunjukkan sesuatu pada Trunks. Bahkan tidak sedetik kemudian semua rasa takut hilang dari Ranin sepenuhnya. Ranin meremehkan apapun yang Trunks lakukan itu adalah tiruan lucu dari gen iblis yang asli, tapi dia tahu itu jauh dari sempurna. Dia ingin Trunks mengetahui bahwa dirinya tidak pernah membutuhkan trik sia-sia seperti itu. Ranin tidak pernah dilahirkan dengan gen ini atau diberikan, karena dialah gen iblis itu sendiri. Ketika ibunya dihancurkan oleh ayah yaitu Vegito, seluruh gennya dikirim pergi. Dan dari hal itu Ranin lahir. Dan sekarang ekor di depannya ini sudah bertransformasi menjadi iblis tanpa masukan darinya sendiri. Jadi dia membebaskan untuk melakukan sesukanya, tapi dia tidak akan berada di levelnya. Namun bahkan saat mendengar ini dan memperhatikan ekor itu, senyuman Trunks tetap teguh. Trunks menegaskan dia pun tidak yakin dirinya berada di levelnya. Tentunya sekarang setelah dia mendapatkan kekuatan Goten, dia berada di level atas. Trunks meremehkan Ranin yang sepertinya lupa bahwa orang kelima dari 5 yang terkuat pun terlibat. Hal ini sontak membuat Ranin terkejut menyadari ketika tubuh Goten benar-benar hilang sekarang. Tapi dengan teriakan yang mengerikan, Trunks memberitahu semua yang dia butuhkan. Dengan kekuatan gabungan dari salah satu ciptaan terbesar kastil, Devil Trunks semi sempurna mengalami peningkatan kekuatan yang ganas, jenis yang belum pernah diperlihatkan Trunks sebelumnya. Auranya meluas dengan cepat saat Ranin yang awalnya hanya menatap, kini menjadi bingung karena merasakan energi Goten ada di dalam diri Trunks. Dan tak lama kemudian, angin dan dorongan dari kekuatan Trunks menjadi begitu besar sehingga Ranin mendapati dirinya terdorong mundur.
Ranin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Trunks seharusnya hanya salah satu anak buah ayahnya? Terlihat ledakan kekuatan yang benar-benar spektakuler di depan Ranin, sampai akhirnya dia mendapatkan begitu banyak dorongan mundur sehingga mulai menghempaskan Ranin ke langit. Tapi dengan cara berpikir cepat, Ranin menggunakan apa yang disebut ekor gen iblisnya untuk menusuk langsung ke tanah dan menahan dirinya. Tapi masih mendapati dirinya harus berlindung dari puing-puing. Ranin terus bergumam dan menggerutu sampai tiba-tiba matanya melebar. Ranin penasaran di mana Trunks sekarang. Bukan hanya Goten yang hilang, tapi Trunks juga hilang secara tidak dapat dijelaskan. Sampai tiba-tiba Devil Trunks muncul dan menghantamkan tinjunya tanpa basa-basi langsung ke pipi Ranin. Seluruh wajahnya berubah seketika, memuntahkan darah dan air liur saat benturan, sementara Trunks mempertahankan ekspresi yang benar-benar tenang. Hasilnya adalah Saiyan Blasteran itu terlempar terseret di tanah, menghancurkan ubin arena. Di sini jelas Ranin sama sekali tidak senang saat dia membanting telapak tangan kanannya ke tanah sebelum segera menembakkan sinar ke langit dalam upaya tiba-tiba untuk melarikan diri dari kegilaan Trunks dan mendapatkan jarak. Tapi itu segera terbukti tidak berguna ketika saat dia mencapai puncaknya, Devil Trunks sudah ada di tangannya bersedekap seolah dia bosan dengan berapa lamanya dia menunggu. Menatap mata Trunks yang berwajah dingin, hanya kemarahan dan kejengkelan yang menyelimuti Ranin. Dan kejengkelan ini akan meletus dengan cepat, menjadi kedua saudara tiri itu menarik tinju mereka kembali siap untuk bertarung. Sebuah letusan terjadi saat di udara di atas panggung turnamen. Pertunjukan cahaya bentrokan terjadi. Saat kita bergabung dengan Trunks dan Ranin yang tertahan di udara, mereka mengadukan tinju. Tapi kemudian Ranin mengeluarkan ekornya untuk melakukan serangannya. Tapi ketika ekor itu mencapai dan meluncur ke arahnya, Trunks segera menghindar. Tidak hanya berhenti dengan menghindar, dia kemudian memegangnya erat-erat. Jari-jarinya perlahan berubah menjadi cairan merah muda. Ranin sontak terkejut dengan apa yang sebenarnya coba Trunks lakukan. Tak lama kemudian, Trunks dengan berani mencoba menyerap Ranin langsung di depan wajahnya. Tapi Ranin bukan target yang mudah. Ekor gen iblisnya segera bereaksi, mengaktifkan beberapa pisau besar yang akan meledak dan menghancurkan peningkatan apapun yang telah dibuat Trunks. Ranin menyuruh Trunks untuk jangan berpikir so hebat, karena dialah karakter utamanya di sini. Dengan senyuman congak setelah melarikan diri, Ranin memanjangkan ekor sepenuhnya dan meningkatkan massa ekornya sampai pada titik tangan Trunks sekarang hancur karena mencoba serangan seperti itu. Dan mengambil kesempatannya dengan cepat, Ranin segera menyerang langsung sekarang dengan ekornya yang besar. Tapi secara mengejutkan, meskipun tangannya hilang, tidak ada kekhawatiran tampak di ekspresi. Menunggu praktis diam saat ekor itu datang. Pada saat yang sama tangannya beregenerasi melalui kemampuan Majin Buu, tapi ke dalam bentuk yang sama sekali baru yang akan menghadapi Ranin secara langsung. Mengubah tangannya menjadi tombak lapis baja penuh dengan kecepatan dan reaksi ekstrim, Trunks berhasil menahan ekor Ranin yang ditingkatkan gen iblis dengan peningkatannya sendiri, waktu yang tepat untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan apapun. Tapi saat Trunks berjuang sampai mati dengan musuh yang kuat ini, Vegito mengamati dengan seksama. Vegito yang terkesan tapi tidak puas menanyakan apa yang sebenarnya Trunks lakukan sekarang. Kenapa Trunks menahan diri padahal seharusnya berubah saja sepenuhnya jika Trunks setara dengannya sekarang? Transformasi penuh akan mengakhiri semua pertarungan ini. Tapi ketika Vegito berpikir naif seperti ini, di belakangnya karakter Tekken yang akrab yaitu Kazuya datang mendekat. Kazuya kemudian memberitahu bukannya Trunks tidak bertransformasi, tapi Trunks tidak bisa. Vegito sontak menjadi sangat kesal mendengar itu. Kazuya terus menjelaskan bahwa Trunks menggunakan gen yang bahkan tidak diberikan kepadanya. Satu hal bagi Lucifer sendiri yang telah mengaktifkan gen iblis, tapi Trunks memaksanya keluar dengan membunuhnya. Mereka beruntung Trunks bisa sejauh ini. Jika dia ingin menang, dia harus menang seperti dia sekarang. Dan dia harus melakukannya cepat sebelum terlambat. Dan saat Kazuya mengungkapkan hal ini, adegan kembali ke pertempuran dahsyat Trunks yang menciptakan awan debu di tengah panggung. Kita melihat keduanya lagi beradu dalam pertempuran, menyerang dan menghindar dengan kemahiran. Serangan terbaru Trunks dan Ranin adalah sundulan serentak pada kepala satu sama lain. Tapi anehnya, sepertinya Ranin yang benar-benar terdorong mundur, kini dalam ketidaknyamanan yang lebih besar. Ranin penasaran
kapan kakak tertuanya menjadi begitu kuat. Membuat Ranin yang lebih muda sekarang akhirnya menunjukkan rasa hormat dan menonton dengan seksama. Vegito merasakan bahwa dia tidak bisa memastikan apakah Trunks akan memenangkan ini. Dia melihat mereka tampak seimbang, tapi Kaguya bilang dia harus menang cepat. Namun Kaguya dengan cepat memotong dan mengatakan mereka tidak seimbang. Kaguya beritahu efek dari gen iblis yang tidak sempurna sudah terjadi, dan Kaguya khawatir ini tidak tampak bagus. Meskipun apa yang mereka lihat sebelumnya berbeda, tapi ketika mereka melihat Trunks lebih detail, itu persis seperti yang dikatakan Kaguya. Ditinggalkan kelelahan, sekarang terengah-engah sesuatu yang jelas tidak benar terjadi pada Trunks. Trunks sendiri menjadi sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Dia punya lebih banyak energi dari ini dan rasanya seperti dikuras. Tapi karena Ranin masih berdiri di seberangnya, setidaknya dia masih belum menyadari hal ini. Dia berkata dirinya tidak pernah menduga Trunks akan bertahan seperti ini. Dengan kekuatan Goten atau tidak, sepertinya Ranin sudah meremehkan mereka berdua. Darah terkeras benar-benar bekerja secara ajaib, tapi Ranin merasa dia akan selalu menjadi anak yang terhebat. Suka atau tidak, hanya butuh beberapa detik bagi anak itu untuk menyerang kembali. Serangan dengkul terbang pertamanya berhasil diblokir, tapi dengan Trunks sekarang tampak benar-benar kesulitan. Dan perjuangan serta kelelahan itu akan terkejar dengan baik oleh Ranin, yang menyelinap melewati pertahanan Trunks dan menghantamkan pukulannya ke perut Trunks, membuatnya sesak napas. Tapi bahkan ketika Trunks menemukan sedikit stamina untuk menyerang balik dengan tendangan, kelelahannya menunjukkan gerakannya yang jauh lebih lambat. Dan lagi, ketika Trunks melemparkan rentetan pukulan, tapi sekarang semuanya dihindari dengan gerakan kepala sederhana di pihak Ranin dengan senyumannya. Puncaknya adalah pukulan terakhirnya dihentikan mentah-mentah dan dicengkram. Ranin yang sebelumnya tidak tahu sekarang menyadari bahwa Trunks semakin lemah dan lebih lambat. Ranin penasaran apakah tubuhnya tidak bisa menangani gen iblis ini. Karena sejak awal aneh bagi Ranin Trunks memiliki gen iblis. Rasanya pantas baginya karena menjadi penipu. Tanpa kasihan sama sekali, Ranin dengan naluri bertarung ayahnya akan langsung menarik kembali tinjunya dan bersiap untuk mengambil keuntungan lagi. Tapi saat dia akan melakukannya, Trunks mengerang kesakitan dan anehnya tanpa ada yang melakukan kontak dengannya. Dia seperti merasakan efek samping dari penggunaan gen iblis ini. Trunks segera memegang dadanya erat-erat seperti sedang menderita virus jantung yang sudah lama terlupakan. Sebelum seketika dipaksa berlutut membeku dalam penderitaan, meninggalkan Ranin yang bingung tidak hanya menghentikan pukulannya, tapi mengangkat alisnya bertanya-tanya. Dia penasaran apa yang terjadi sekarang. Ranin tanyakan apakah iblis di dalam tubuh Trunks membunuhnya untuk membantu Ranin. Jika benar, itu persis seperti yang dia pikirkan. Tapi Kaguya melihat ini tidak membuahkan hasil. Kaguya memberitahu Vegito bahwa ini sudah berakhir. Pada titik ini, Kaguya seperti peramal nasib karena Trunks sekarang memercikan darah dari tubuhnya. Batuk seperti dia memiliki kondisi paru-paru. Mencoba memahami keadaan, Trunks berhenti untuk berpikir dan mengingat bahwa Kaguya tidak pernah bilang ada kekurangannya soal kekuatan ini. Trunks merasa sepertinya dia akan segera mati. Dia penasaran apakah ini perbuatan Lucifer dan apakah ucapan Ranin benar bahwa tubuhnya tidak bisa menangani gen iblis. Bicara soal Ranin, semuanya sudah jelas baginya sekarang saat dia meremehkan betapa tragisnya situasi Trunks sekarang. Semua latihan itu dan Trunks mungkin punya peluang lebih besar jika Trunks tetap pada bentuk Saiyan normalnya. Dia tahu kalimatnya anak seperti ayahnya, tapi itu hanya berlaku untuknya. Dan sama sekali tidak peduli soal kondisi Trunks yang lemah. Dengan sepatunya, Ranin menginjak wajah Trunks dengan tendangan ala Spartan 300. Bahkan saat tubuh Trunks yang nyaris tidak sadar terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi dan Ranin sudah menemuinya hanya untuk berada di belakang dan menghantamkan tendangannya lagi. Dan seketika tangannya terkunci bersama untuk melanjutkan kekerasannya dengan Ranin. Ketika dia melepaskannya, dampaknya akan sangat dahsyat. Panggung berguncang terlebih dahulu sampai tabrakan keras Trunks ke tanah. Trunks yang masih bisa bernapas sekarang tetap berada di kawah dengan kedua matanya tertutup, berjuang untuk bernapas. Tapi meskipun situasinya demikian, di panel berikutnya sepatu Ranin akan mulai menginjak di atas wajah Trunks. Melihat Trunks kembali pada keadaannya sebelumnya, baginya ini seperti dejavu. Seperti yang digambarkan Ranin, persis seperti sebelumnya, dia akan mulai menginjak-injak Trunks dengan cepat 1000 kali dalam hitungan detik di atas Trunks yang sudah tidak berdaya. Vegito minta Trunks untuk menyerah karena ronde ini tidak menjadikan kematian sebagai satu-satunya cara untuk kalah.
Vegito menginginkan kekuatan Trunks dan akan menyerap Trunks lagi. Wah, Vegito sebenarnya emang cuma peduli pada kekuatannya saja ya. Kembali pada Trunks, ini benar-benar tampak seperti adegan pembunuhan. Kepulan asap di atas wajah Trunks saat Trunks terbaring tak bergerak di tanah. Saat ini Trunks benar-benar sudah hampir tidak bisa dikenali. Tapi dalam gaya klasik, Ranin tidak tahu kapan harus berhenti dan segera mencengkram leher Trunks dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit saat dia terbang membawa Trunks ke lokasi baru, di mana secara brutal dan memalukan Ranin menampar Trunks seolah dia sedang merundung anak kecil tertawa sepanjang jalan, tidak seperti Vegito dulu. Di sisi lain, dengan sangat panik, Vegito menyadari Trunks akan segera kehilangan kesadaran. Vegito minta Trunks untuk segera mengatakan menyerah sebelum terlambat. Vegito terus berteriak kencang tapi tak dapat melakukan apapun. Sementara itu, Ranin melepaskannya begitu saja hingga membuat tubuh Trunks kemudian jatuh ke panggung di bawah. Tapi dalam sentakan singkat itu, dengan sisa energinya, Trunks akhirnya berkata bahwa dia menyerah. Dengan pendengaran yang tajam, Ranin tahu kalau Trunks ingin menyerah, tapi dia tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan segera, Ranin melakukan serangan terakhir untuk menghabisinya. Ranin akan membunuh Trunks dan merasa cuma dialah putra Vegito di sini. Segera menjatuhkan dirinya seperti meteor, Ranin melesat dengan kecepatan tinggi, di mana kaki kanannya menghujam ke bawah untuk menembus udara. Tapi ketika Trunks mengucapkan kata terakhir, itu sudah terlambat. Dengan betapa cepatnya serangan ini bergerak, gerakannya datang lebih cepat, menghasilkan ledakan raksasa sekarang, di mana Ranin melakukan kontak dengan Trunks. Ranin menegaskan, meskipun itu usaha yang bagus, tapi dia ucapkan selamat tinggal. Dengan matanya yang menyala muncul di kepulan asap, bersama dengan senyuman itu, Ranin merasa menang dan satu korban lain ditambahkan ke daftar catatannya. Tapi untuk beberapa alasan, senyuman itu menghilang seketika, tiba-tiba berubah menjadi kejutan saat asap di sekitarnya memudar. Seseorang berkata ini bukan selamat tinggal. Tepat pada detik yang sempurna dengan kecepatan dan waktu yang tidak bisa dipahami, Ultra Vegito tiba untuk menyelamatkan Trunks, menghentikan Ranin di jalurnya. Masih dalam bentuk bes, tapi dengan serapi merahnya diaktifkan. Sampai akhirnya, Vegito bertemu lagi dengan yang disebut putranya. Reuni yang tidak seperti yang lain akan segera terjadi. Dan karena Trunks sudah mengatakan menyerah, maka Vegito mungkin tidak akan didiskualifikasi karena masuk ke dalam arena pertandingan. Tapi kita akan segera tahu bagaimana pendapat Zeus di cerita selanjutnya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.